Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan jelasin tugas besar kita, yaitu berjudul analisis hubungan usia dan kadar kolesterol pada pasien klinik. Nah, kita dari kelompok 11, perkenalkan ini Muhammad Jaban. Saya adalah Agung Putra Pamungkas. Saya Rendra Malikano Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya kita dulu. Dataset yang dianalisis dalam studi ini memuat dua variabel numerik, yaitu usia dan kadar kolesterol dari sejumlah individu. Data ini diasumsikan merupakan hasil dokumentasi pemeriksaan kesehatan rutin yang dikumpulkan dari satu institut layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau kegiatan pemeriksaan kesehatan massal. Jumlah individu dalam dataset ini sebanyak 500 orang. Dalam konteks epidemiologi dan kesehatan masyarakat, usia merupakan salah satu faktor demografis yang memiliki hubungan erat dengan berbagai indikator kesehatan. Salah satunya adalah kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, sehingga pemahaman mengenai pola hubungan antar usia dan kadar kolesterol menjadi penting untuk kepentingan pencegahan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi institut kesehatan dalam merancang program intervensi yang lebih tepat sasarannya. Oke, untuk tujuan dari analisis meliputi yaitu satu, menyajikan deskripsi dari masing-masing variabel, menganalisis bentuk distribusi data populasi guna mengidentifikasi kecenderungan atau penyimpanan dari distribusi normal. Yang ketiga, melakukan simulasi dan verifikasi central limit theorem, mengkajikan kekuatan dan arah hubungan antar usia dan kadar kolesterol. 5. Melakukan prediksi kadar kolesterol berdasarkan nilai usia tertentu. Hasil statistik deskriptif pada tabel ini kita menggunakan Excel. Nah, untuk hasil pada tabel ini kita menggunakan Excel. Nah, untuk rumus sendiri kita menggunakan rumus dan mendapatkan hasil seperti ini. Pada usia, pada kolesterol, kita mendapatkan hasil seperti ini. Untuk median sendiri, kita menggunakan rumus ini dan mendapatkan hasil ini, dan kolesterol juga. Untuk variance, kita menggunakan rumus ini dan mendapatkan hasil seperti ini, dan varian kolesterol juga. Untuk standar deviation variabel usia, kita menggunakan rumus sebagai berikut, dan hasilnya seperti ini, dan kolesterol mendapatkan hasil seperti ini. Dan hasil maksimum dan minimum itu untuk variabelnya sebagai berikut. Oke, di sini saya melanjutkan. Nah, yang pertama itu ada statistik deskriptif. Nah, di sini adalah hasil yang kami cari melalui Excel. Nah, di histogram umur. Nah, kemudian sebenarnya sebelumnya itu kami mencari langsung menggunakan Python, cuman rupanya kami menengok nilainya itu agak ragu-ragu karena nilai variansinya terlalu jauh. Jadi kami mencoba memakai Excel dulu. Kami mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah hasil untuk Python-nya. Itu udah sesuai dengan hasil Excel yang kami buat. Nah, di sini ada analisis histogram umur. Nah, yang pertama itu ada distribusi usia cenderung simetris dengan min, kemudian dengan median. Nah, di sini garis merah dan hijaunya berdekatan. Nah, kemudian tuh rentang usia 20 sampai 69 tahun dengan konsentrasi terbesar yang ada di 40 sampai 50 tahun. Berikutnya di sini tidak ada terlihat outlier yang signifikan. Nah, dari analisis terhadap histogram ini, umur
histogram umur ini menunjukkan profil populasi dewasa yang matang dan sebaran usia seimbang berada di 20 sampai 70 tahun atau 69 tahun tadi. Kemudian distribusi data ini cenderung sangat simetris dan dibuktikan oleh nilai rata-ratanya yaitu 45,5 tahun. Terus nilai tengahnya median dengan nilai 46 tahun yang hampir identik. Terus ini menandakan tidak ada kecenderungan kuat ke arah kelompok yang lebih muda ataupun lebih tua, jadi tengah-tengah. Terus konsentrasi terbesar individu secara jelas berada pada rentang usia yang paruh baya, khususnya berada di 40 hingga 60 tahun. Kemudian puncak frekuensi dalam dataset ini. Jadi 40 sampai 60 tahun itu ada di frekuensi puncak. Terus tidak ada outlier dan pencilan yang signifikan yang mengidentifikasikan bahwa sampel data ini memiliki sebaran usia yang relatif homogen atau kontinu. Kemudian selanjutnya di sini ada box plot umur. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, ini ada yang hasil dari Excel, kemudian ada yang dari hasil Python yang kami dapatin. Kemudian sini analisisnya. Box plot menunjukkan distribusi yang seimbang. Terus whisker merata kedua arah, menunjukkan variasi data yang simetris. Terus tidak ada titik di luar whisker, jadi ini tidak ada outlier yang ekstrim. Berdasarkan analisis box plot ini, distribusi umur kelompok ini menunjukkan sebaran yang sangat simetris dan terkonsentrasi di tengah. Data berada di sekitar pertengahan 40 tahunan dengan nilai mediannya 46 tahun, rata-ratanya itu 45,5 tahun. Di sini tidak ada kemiringan yang signifikan pada data. Biasanya di sini memiliki rentang umur pada populasinya 32 hingga 58 tahun. Secara keseluruhan data terbentang di umur termuda di 20 tahun, yang tertua itu di 69 atau 70 tahun. Jadi tidak ada nilai ekstrim atau outliernya. Jadi tidak ada usia yang signifikan yang berbeda dari seluruh kelompok. Jadi itu bisa disebut seimbang dan homogen karena itu. Kemudian sini ada histogram kolesterol. Nah, di sini distribusinya agak ke right skew atau ke ekor kanan, ya. Distribusinya lebih banyak ke ekor kanan. Terus minnya lebih besar dari median yang menunjukkan adanya beberapa nilai yang tinggi menarik min ke kanan. Setelah itu rentang nilainya sangat lebar dari 110 hingga 300 mg. Jadi secara keseluruhannya terhadap 50 sampel ini menunjukkan distribusi kadar kolesterolnya sangat terkonsentrasi di sekitar nilai pusat yang mendekati kurva normal atau simetris. Jadi itu kadar kolesterolnya berada di min 187,76 dan nilai tengahnya itu ada di 188 mg. Jadi faktanya ini hampir identik ya, karena nilainya mendekati. Jadi dia seimbang. Kemudian untuk cara visualnya tuh dia ke right skew atau condong ke ekor kanan. Kemudian pengaruhnya ini tidak ada signifikan banget untuk biasanya rata. Itu juga sangat lebar, ada nilai 110 sampai 264 untuk nilai kolesterolnya. Terus kemudian simpangan bakunya itu berada di 29,49 yang menandakan bahwa sampel tersebut mencakup populasi yang beragam, mulai dari individu dengan profil kolesterol yang sehat hingga mereka yang berada di kategori yang resikonya tinggi atau yang terancam kolesterolnya sangat tinggi. Itu rata-rata di atas 200. Nah, di sini ada box plot dari kolesterol ya, sama yang dari Python-nya. Nah, di sini
terlihat outliernya ada di batas whisker, yaitu nilainya tuh lebih besar dari 250 mg untuk kadar kolesterolnya. Kemudian boxnya tuh memanjang ke atas menunjukkan right skew, memanjang ke atas ya. Ini kan 188. Di sini dia lebih panjang daripada ini ke sini. Oke. Kemudian 50% dapat dengan terkonsentrasi di 170 sampai 220 mg. Nah, ini tadi mayoritas yaitu 50% dari tubuhnya. Menunjukkan kalau konsentrasi di rentang interkuartil antara sekitar 169 mg hingga 206 mg dengan nilai median atau titik tengah berada di 188. Di sini disebabkan oleh keberadaan nilai ekstrim atau outlier. Kemudian sini juga nilainya itu berada jauh di luar jangkauan umum kelompok tersebut. Karena kan di atas 250 dia lebih tinggi kolesterolnya. Itu yang terancam atau yang beresiko tinggi. Kemudian nilai yang sangat tinggi inilah yang secara efektif menarik sebaran data ke atas. Kemudian mengidentifikasikan bahwa sementara sebagian besar individu berada di rentang yang terkendali, terdapat beberapa kasus untuk kadar kolesterol yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada visualisasi distribusi populasi. Nah, ini yang hasil dari codingan kami yaitu Python, dan diambil dari nilai min dan median pada kolesterol dan juga nilai tadi yang di atas nilai ini diambil. Nah, di sini kami dapat simpulkan bahwa di sini usianya cukup tersebar merata di 20 sampai 20 tahun. Tidak terlihat puncak tajam di satu interval atau flat-ish. Ini lebih mendekati uniform daripada normal atau skewed. Skewed tadi yang condong ya, yang condong. Kalau yang uniform ini ya merata. Karena frekuensi hampir seimbang di setiap bin, sehingga jumlah responden per kelompok umur relatif sama. Populasi dalam studi ini terdiri dari pasien yang berusia 20 sampai 70 tahun tadi. Itu tuh relatif merata dari nilai minnya dan mediannya. Dan sini menunjukkan karakteristik yang flat, yang flat tadi. Dijelasin ulang ya. Perbedaan yang sangat kecil antara min dan median menandakan tidak ada kecenderungan ke kelompok umur muda ataupun tua secara dominan. Nah, ini yang eksperimen central limit theorem. Nah, ini yang kami dapatin, yang kami sini mengambil 30 sampel, terus itu n-nya itu sama dengan 5. Nah, ini populasinya garis merah, yang sampelnya itu yang warna hijau, sampel yang didapat. Nah, ini hasil statistikanya, min populasi, standar deviasi populasi, min dan rata-rata sampel, kemudian rata sampel, terus theoretical estimate. Nah, di sini nilai-nilainya. Nah, ini rumusnya. Nah, kami sini mendapatkan untuk min populasi itu 186,45 mg. Kemudian di sini kami mendapatkan empirisnya dari min sampel itu 15,70. Terus standar error atau teoritisnya itu kami tidak mendapatkan 13,19. Ini terus hasilnya dibagi sama ini. Terus, nah ini penjelasannya, jika diambil 30 sampel secara acak ukurannya n sama dengan 5, jadi histogram rata-rata sampel pada perbandingan distribusi populasi untuk kolesterol asli cukup lebar di 29,5. Sini tampak di histogramnya condong ke kanan ya, dan distribusi min sampel hasilnya lebih sempit di 15,7.
dan lebih simetris mendekati bentuk normal meski N5 rapid. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah distribusi mean sampel mendekati distribusi normal? Untuk hasil histogram teratas sampai menampilkan pola yang mendekati normal dan terpusat pada yang tadi, mean populasi. Terus apakah hasilnya sesuai dengan central limit theorem? Nah, untuk rata-rata sampel hampir sama dengan mean populasi. Kemudian penyebaran rata-rata sampel itu di 15,7 mendekati teorikal standar errornya 13,2. Untuk bentuk grafik histogram akan semakin menyerupai kurva normal sempurna karena N dan jumlah sampel semakin besar. Nah, sini ada kolerasi dan regresi linear yang sederhana. Sini ada tabel scatter plotnya untuk usia dan juga kolesterol ya. Dan juga sini juga ada garis regresi linearnya warna merah. Nah, ini kami dari Python juga ya, dari kode Python membuatnya. Nah, di sini N-nya kami seperti tadi yang di atas itu mengambil 500 data sampel kolesterolnya, kemudian total umur itu rata-ratanya yang dari yang rata-rata umur. Kemudian sini total kolesterol itu rata-rata yang kolesterol ada di 22.771, yang kolesterol itu di 93.878. Sini total perkalian dari yang kedua ini itu di 4.431.123,9. Terus total kuadrat yang total umur itu dikuadratkan jadi hasilnya 1.141.177.000. Terus total kuadrat kolesterol 93.878 dikuadratkan jadi 18.060.034,66 juta. Terus rata-rata umur kita ratain itu berarti dibagi 500 dari total sampelnya, dari jumlah sampelnya yang 500. Jadi 22.071 dibagi 500. Jadi hasilnya mendapatkan 45.542. 45,542. Terus rata-rata umur itu dibagi 500 juga, jadi 187,756. Nah, di sini ada koefisien kolerasi Pearson atau F. Ini rumus yang kami pakai, jadi hasilnya 0,7326. Nah, di sini lumayan kuat ya hasilnya di 0,7. Terus kemudian sini regresi linearnya kami mendapatkan slope-nya itu di 1,495. Terus intercept-nya ini kami rumusnya kami dapatkan itu 119,652. Nah, di sini bersama regresinya itu Y sama dengan 119,6 ditambah 1,5 X. Nah, di sini apakah hubungan antar variabel kuat atau lemah, atau apakah positif atau negatif? Karena R-nya 0,7326, maka hubungan antar variabel usia dan kelas itu kuat. Karena R-nya positif, maka hubungannya positif. Artinya ini semakin bertambah usia seseorang, kadar kolesterolnya itu cenderung makin meningkat di data sampelnya. Kemudian analisisnya itu karena rentangnya di 0,7, karena kan rentang dari R-nya kan kalau di 0,7 sampai 0,9 itu kan kuat indikatornya. Jadi ini kan ada nilai di 0,7, jadi kategorinya di kategori kuat. Artinya terdapat hubungan linear yang cukup erat antara kedua variabel tersebut. Dan itu kan tanda koefisien kolerasinya positif. Ini menunjukkan hubungan antara usia dan kadar kolesterol itu bersifat positif. Itu bersifat semakin bertambah. Dengan kata lain, saya ingin menambah usia yang ini tadi ya. Bisa pula hubungan yang tidak bersifat kebetulan, melainkan menunjukkan pola yang cukup konsisten di dalam data.
terdapat peningkatan. Ya. Namun di sini perlu diingat kolerasi tidak selalu berarti kausalitas. Karena walaupun usia dan kolesterol berhubungan kuat secara statistik, kita tidak bisa langsung menyimpulkan peningkatan usia itu secara langsung yang menyebabkan kolesterol tanpa pertimbangan faktor-faktor lain seperti pola makan, gaya hidup, dan riwayat kesehatan. Karena kan beberapa umur yang tinggi itu tidak selalu kolesterol, karena dia akan menjaga pola makan, gaya hidup, dan juga riwayat kesehatan. Itu ada faktor eksternalnya yang membuat data ini tidak selalu kausalitas ataupun tepat. Nah, ini interpretasi persamaan regresi. Ini antara usia dan juga kadar kolesterolnya. Indikator kolesterol Y yang usia X. Nah, ini tinggal kami masukin yang rata-rata nilainya, nanti yang usianya yang tengah-tengah atau yang sering lah dipakai, kayak rata-ratanya tuh dikat aja, dikat yang ini, dikat ya. Oke. Nah, ini kami peroleh persamaan ini. Nah, di sini masuk interpretasi persamaan regresi. Nah, ini usia itu X daripada kolesterol itu Y. Nah, diperoleh persamaannya 119,65 tambah 1,5 XY. Nah, kami dapatkan ini. Nah, tadi slope B nya juga bisa 1,5, interceptnya 119,65. Nah, ini yang tadi tanyain sebenarnya jadi laporan tugas itu ada arti slope atau kemiringan. Nah, ini artinya di sini setiap kenaikan usia sebesar 1 tahun maka kadar kolesterol rata-rata meningkat sebesar 1,5 setiap tahun untuk umur. Terus menunjukkan linear positif di mana perubahan variabel usia mempengaruhi peningkatan kadar kolesterol secara langsung. Intercept itu jika usia seseorang itu 0 tahun atau secara teoritis, maka model ini kayak memprediksikan kadar kolesterolnya yang berada di 119,65. Namun dengan konsep nyata dia tidak memiliki makna yang praktis dan juga yang tidak relevan untuk mengukur kolesterol pada usia 0 tahun. Jadi dia fungsinya itu komponen matematis yang dibutuhkan untuk membentuk garis regresi pada grafik. Ya, seperti ini. Untuk artinya contohnya, jika seseorang usianya 40 tahun, orang lain 41 tahun, maka orang yang lebih tua diperkirakan memiliki kolesterol, ya, diperkirakan ya masih bertambah sebesar 1,5 mg secara statistik. Kalau misalnya dimasukkan 0 tahun pada hasil regresinya, maka yang dapat dihasilkan itu yaitu tetap di 119,65. Jadi di sini tidak memiliki makna praktis yang relatif realistis karena adanya misal 0 tahun kan tidak mungkin dia memiliki kolesterol sebesar ini. Oke. 1, 2, 3 mulai. Jadi selanjutnya itu ada nomor 6 yaitu prediksi. Jadi itu di prediksi ini kita akan menggunakan model regresi untuk memprediksi satu nilai baru dan juga menjelaskan apakah hasilnya masuk akal berdasarkan data. Ini hasil regresi yang didapat. Terus dari hasil prediksi kadar kolesterol untuk seseorang berusia 40 tahun berdasarkan model dapat dinilai masuk akal apabila kita bandingkan dengan ringkasan statistik populasi rata-rata atau min. Terus kolesterol populasi adalah 187,76 mg sehingga hasil prediksi 179,65 hanya sedikit di bawah rata-rata. Jadi itu logis. Mengingat usia 40 tahun masih lebih muda daripada rata-rata usia, yaitu rata-ratanya kan 45,5 tahun pada data sheet.
Ini rumusnya, ini cara perhitungannya. Ini dapat 179,65. Terus untuk median V2 kolesterol tercatat 188 mg. Dan karena 179,65 berada di bawah median, hal ini konsisten untuk individu yang usianya sedikit di bawah nilai tengah populasi. Rentang data observasi adalah 110,7 sampai 264 mg. Prediksinya itu 179,65 mg. Berada di tengah-tengah kisaran tersebut, tidak mendekati nilai ekstrim bawah atau atas. Berdasarkan simpang baku, selisih prediksi ke mean hasilnya segini, dan kira-kira hasilnya 8,11, kurang dari 1. Menandakan prediksi ini masih dalam satu standar deviasi, yaitu suatu indikasi bahwa nilai tersebut normal dan bukan outlier. Dari tren linear yang teramati, yaitu setiap penambahan usia 1 tahun menaikkan kolesterol ketika 1,50 mg. Kita memang mengharapkan nilai pada usia 40 sedikit di bawah rata-rata keseluruhan. Jadi kesimpulannya itu, analisis data menunjukkan bahwa distribusi usia dalam populasi cukup merata dan simetris, dengan konsentrasi utama berada pada usia 32 sampai 58 tahun. Tidak terdapat outlier, dan baik nilai rata-rata maupun median sangat berdekatan, mengindikasikan bahwa kelompok ini memiliki struktur umur yang seimbang. Di sisi lain, kadar kolesterol menunjukkan distribusi yang tidak simetris, dengan sebagian besar individu memiliki nilai kolesterol dalam rentang normal, namun terdapat beberapa outlier di atas 250 mg. Korelasinya antara usia dan kolesterol cukup kuat dan positif, yang berarti bahwa secara statistik semakin tua seseorang cenderung semakin tinggi pula kadar kolesterolnya. Model regresi linear sederhana juga menunjukkan hasil prediktif yang logis dan konsisten dengan data populasi. Meskipun hasil analisis menunjukkan pola yang jelas, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, model regresi linear hanya mempertimbangkan dua variabel, usia dan kolesterol, tanpa memasukkan faktor penting lainnya seperti pola makan, aktivitas fisik, genetik, terus riwayat medis, dan juga riwayat medis yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Terus yang kedua, meskipun distribusi usia relatif merata, data kadar kolesterol mengandung outlier yang mempengaruhi interpretasi, terutama jika tidak ditangani secara statistik. Selain itu, nilai intercept dalam model regresi kolesterol saat usia 0 tidak memiliki makna praktis, jadi hanya bersifat matematis. Oleh karena itu, meskipun model cukup representatif secara umum, hasilnya tetap perlu ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak dijadikan acuan tunggal dalam pengambilan keputusan medis atau kebijakan kesehatan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya dah lah, itu mah bareng-bareng ya. Oke, sekian dari kami kelompok 11. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lain, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cepet edit.